Halo guys, kembali lagi di channel Jiwa Otomotif. Setiap produsen mobil tentu selalu mengembangkan produknya ya guys. Pengembangan itu dilakukan agar mobil yang diproduksinya bisa lebih canggih, menarik dan dapat menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Selain itu, pengembangan produk mobil juga dilakukan agar produsen tetap bisa bersaing dalam pasar kendaraan tentunya. Oleh karena itu, setiap tahunnya produsen mobil hampir selalu merilis mobil terbaru. Nah, dalam video kali ini, Jiwa Otomotif akan memberikan informasi terkait mobil yang akan rilis pada tahun 2020 ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, juga klik tombol lonceng agar kalian selalu dapat pemberitahuan update-update video terbaru dari channel kami. DFSK Glory iAuto. Setelah Glory 560 dan Glory 580, DFSK siap melansir mobil maco lainnya. Diberi nama DFSK Glory iAuto. SUV ini menggunakan platform yang sama dengan Glory 580. Bedanya, ia berbasis Glory 580 versi facelift yang telah meluncur di Shanghai Auto Show 2019 lalu. Jualannya adalah fitur perintah suara alias voice command berbahasa Inggris. Secara umum, tampilannya sama dengan 580. Tapi begitu masuk ke dalam kabin, jangan pangling. DFSK mengubah total desain dashboard Glory 580 versi facelift yang juga diterapkan pada iAuto ini. Kesan mewah ditunjukkan lewat hadirnya ornamen wood panel, material dashboard berbalut kulit, hingga sistem multimedia yang berada di tengah dashboard. Lainnya sama, termasuk mesin 1,5 liter turbo bertenaga 150 PS pada 5.600 RPM dengan torsi 220 nanometer pada 1.800 sampai 4.000 RPM. Tenaganya disalurkan melalui transmisi otomatis jenis Continuous Variable Transmission atau CVT dengan mode perpindahan manual 7-speed. MG ZS. Satu nama baru akan masuk di Indonesia yaitu MG Motor Indonesia. Salah satu produknya adalah MG ZS. Melihat segmentasi produknya, ZS cocok bagi kaum urban yang suka mobil compact, juga bagi kaula muda yang ingin mobil premium, penuh gaya, tapi harganya ramah kantong. Harganya dibilang lebih murah dari Honda HR-V. Di bawah bonet ZS bercokol mesin bensin 1,5 liter non-turbo. Torsi maksimal yang dilecutkan 150 nanometer dan daya tertinggi 120 PS. Ia pakai transmisi otomatis 6 percepatan, bisa berganti mode manual dengan memindahkan tuas ke kanan bawah. MG HS. Tak hanya satu, tapi MG Motor Indonesia juga siap memboyong model lain, yaitu MG HS. Unit ini sangat menggoda jika dilihat dari fitur seat brake dan build quality di atas rata-rata. SUV ini menggendong mesin 1500 cc 4 silinder dengan dukungan turbocharged. Seperti produk MG lainnya, HS juga telah disematkan teknologi iSmart. Teknologi ini memiliki 3 bagian utama, seperti Smart Check, Smart Command, dan Smart Connect. Kemungkinan paruh tahun ini akan dirilis dan untuk masalah harga, diprediksi tak lebih mahal dari SUV berlogo H tegak seperti CR-V. Mitsubishi Pajero Sport. Setelah menyegarkan Expander, Mitsubishi dipastikan akan menajamkan penetrasinya di segmen SUV. Pajero Sport yang menjadi andalan merek berlogo 3 brilian itu kemungkinan besar diluncurkan tahun ini. Model facelift tercantum di instansi pemerintahan dan ada 8 tipe yang didaftarkan. Berbekal bantuan turbo dan intercooler, mesin peminum solar 2,4 liter memompa daya 181 PS dan torsi optimal 429 nanometer. Output dipasangkan transmisi otomatis 8-speed. Kemudian pilihan 2, liter menyemburkan tenaga 135 PS dan momen puntir 324 nanometer. Yang jelas, selain imbuhan fitur, raut mukanya identik dengan Mitsubishi Triton yang duluan dilansir.
Honda CR-V. Lainnya di segmen SUV yang menyiapkan model baru adalah Honda. CR-V 2 liter iVTEC dan 1, liter Turbo AT belum dibekali pencahayaan modern. Sudah selayaknya disempurnakan, dari model bohlam halogen berganti menjadi LED termasuk lampu siang hari. Lalu pelindung bumper belakang masih berlapis silver, hanya saja guratannya dibikin beda. Tepat di bawah itu, ada sepasang muffler pipa gas buang yang lebih pipih. Tampilan kaki-kaki tak luput diganti agar konsumen merasa CR-V betul-betul baru. Ukurannya tetap 18 inci, tapi memiliki desain yang berbeda. Kalau produk global banyak opsi corak, namun agaknya rancangan model kembang 5 kelopak lebih indah ketimbang palang dual tone berbentuk V. Lantaran hanya sebatas penyegaran, sektor mekanis tak alami ubahan berarti. Wuling Cortez. MPV pabrikan Cina juga diprediksi alami penyegaran. Agaknya hanya rombakan kecil di eksterior, seperti bumper dan bentuk kisi-kisi. Di bawah kap MPV ini, tertanam mesin bensin 2 tipe. Tenaganya 130 PS dan torsi 174 nanometer. Wuling Cortez 1, liter turbo pakai engine 4 silinder inline DOHC. Tenaga yang dilontarkan 141 PS dan torsi puncaknya 250 nanometer. Semua mengandalkan penggerak roda depan yang ditransferkan via IAMT 5-speed. Transmisi semi-otomatis ini memiliki mode berkendara Eco dan Sport. Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Rombakan utama kedua mobil tersebut terletak di eksterior. Misal pada kisi-kisi yang menganga, bukan lagi bergaya Joker yang tersenyum lebar. Mesin tetap sama dari model lama. Perbaikan yang dilakukan antara lain pada head unit 7 inci dan tombol start-stop, sehingga nuansa kendaraan LCGC kian pudar. Estimasi kenaikan harganya sekitar 3 jutaan rupiah. Malum saja, bea balik nama tahun ini juga naik menjadi 12,5%. Nissan Kicks e-Power. Nissan terus menyajikan model-model ramah lingkungan, di antaranya Kicks e-Power. Model anyar ini punya satisfasi tinggi, terpasang mesin penenggak bensin 3 silinder. Perlu dicatat, mesin hanya bertindak sebagai generator, kemudian menghasilkan listrik untuk disimpan di baterai. Mesin tidak memiliki tugas mengirim tenaga ke roda. Motor listrik EM57 ditugaskan jadi penggerak utama. Tenaga dinamo menghasilkan 130 PS dan torsi maksimum 254 nanometer. Betul, 30 PS lebih besar dari milik Nissan Note e-Power. Menurut pabrikan, sistem e-Power memberi buncahan torsi kuat hampir secara instan, meningkatkan respon pengendaraan dan menghasilkan akselerasi mulus. Mazda CX-9 All-Wheel Drive. Peningkatan signifikan Mazda CX-9 AWD ada pada dapur pacu. Jantung Skyactiv G 2, liter turbocharged memberikan dorongan torsi 434 nanometer. Angka ini meningkat 14 nanometer dari model tahun 2019. Kemudian lecutan tenaga maksimal tersedia hingga 250 HP. Namun dengan catatan, minimal menenggak oktan RON 93. Penyaluran power model terbaru ini berpijak pada transmisi Skyactiv Drive 6 percepatan yang diklaim tangkas, kemudian didistribusi ke 4 roda. Nah, di dalamnya dibekali peranti Mazda iActive sebagai standar CX-9 AWD. Ia merupakan fitur cerdas untuk mengontrol traksi. Gunanya membantu pengemudi ketika bertualang di medan terjal. Jika model AWD dibanderol 846,9 juta rupiah, bisa jadi varian baru ini akan lebih mahal. Hyundai Starex 2,4. Pabrikan asal Korea Selatan juga tak ketinggalan membawa unit bensin 2,4 liter pada Starex 2020. Transmisinya manual 5 percepatan. Perubahan paling nyata terletak pada grill depan trapesium terbalik yang lebih lebar. Kendaraan ini cocok mengisi ranah fleet market seperti travel dan mode pengangkut.
Konfigurasi tempat duduk Hyundai Starex 2,4 ini dapat memuat 9 orang. Nah, itulah tadi beberapa mobil yang akan dirilis pada tahun 2020. Setelah menyaksikan video ini, mungkin ada di antara kalian yang tertarik untuk membelinya ya guys. Sekian video kami kali ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran dan juga masukan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.